Jika solusi persamaan 10 tambah 2x min x kuadrat adalah A dan B, nilai dari A per B kuadrat tambah B per A kuadrat. Oke, kita tulis ulang persamaan kuadratnya. 10 tambah 2x min x kuadrat. Oke, atau aku urutin ya dari kuadrat dulu, baru ini. Nah, memiliki akar x1 sama x2, x1-nya A, x2-nya B. Kita membutuhkan dua rumus, x1 tambah x2 rumusnya ini, dan rumus x1 dikali x2. Oke, kita masukin ya. Berarti ini jadi sama dengan 2. C per A yaitu 10 per min 1. Nah, yang diminta nilai dari A per B kuadrat tambah B per A kuadrat. Atau sama aja, dia nanya x1 per x2 kuadrat ditambah x2 per x1 kuadrat. Ini kan persamaannya harus kita samain penyebutnya dulu ya, jadi dikali. Nah, ini menjadi x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3. Nah, kita pakai rumus aljabar. Jadi ini bisa ditulis perkalian x1 plus x2 dengan x1 kuadrat min x1 x2 plus x2 kuadrat. Oke, ini tulis lagi. Nah, ini boleh aku tulis x1 kali x2 dikasih kurung kuadrat. Nah, ini biarin dulu ya semuanya. Untuk bagian yang sini, nah ini bisa ditulis x1 tambah x2 dikuadratin dikurang 3 kalinya x1 x2. Jadi kalian harus hafal rumus-rumus aljabar ya. Nah, selanjutnya tinggal masukin deh angka-angkanya. Oke, tadi kan angka-angkanya kita punya x1 tambah x2 itu nilainya 2. x1 kali x2 min 10. Masukin. Berarti ini 2. Ini 2 pangkat 2 dikurang 3 kali min 10 per min 10 pangkat 2. 2 dikali ini 4 tambah 30 per 100. Dikecilin ya, jadi 34 per 50. Nah, yang bentuknya 34 per 50 sama saja kebalikan dari 50 per 34. Nomor 2, jika x, y, x plus y, xy adalah bilangan positif yang merupakan 4 suku berurutan suatu deret geometrik. Nilai x sama dengan. Oke, berarti kita punya x, y, x tambah y, xy. Itu geometrik. Berarti ini kayak U1, ini U2, U3, lalu ini U4. Oke, kita tahu kalau geometrik rumusnya UN A kali R pangkat N min 1. Jadi kalau aku pakai U4, R pangkat 4 kurang 1, 3 ya. U4 kita XY. A itu suku pertama, berarti X. Nah, R itu adalah rasio. Oke, rasio itu adalah suku 2 dibagi suku 1. Suku 2 kita Y, suku 1 kita X. Berarti rasio kita adalah Y per X. Kita rapiin dulu.
Oke, boleh kita coret-coret aja juga boleh ya. Boleh coret 1 X-nya, Y-nya coret 1. Berarti ini tinggal pindah ruas ke sana. Jadi X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 2. Atau kalau diakarin, Y sama dengan X pangkat 3 per 2. Jadi kalau ditulis ulang lagi ya, barisan-barisannya, kita tulis ulang. Pertama si X. Kedua Y, berarti X pangkat 3 per 2. Dari sini polanya, rasionya berarti apa? Ini kan X-nya pangkat 1. Berarti selalu dikalikan oleh X pangkat setengah ya. Dari 1 ke 3 per 2. Berarti selanjutnya kita tinggal tambahin pangkat setengah jadi 2. Tambahin lagi setengah 5 per 2. Nah, ini adalah polanya gitu kan. Nah, selanjutnya aku mau pakai U3 lah ya. U3 itu adalah si X tambah Y. Atau si X kuadrat ya. Nah, oke. Y-nya masukin 3 per 2 ya. Nah, kayak gini kan. Oke, supaya nggak ada pecahan, kita bagi X pangkat 1 kali ya. Dibagi sama X. Yang pangkatnya paling kecil, biar lebih sederhana. Nah, rapiin dulu ya ke sebelah kiri. Gini. Nah, ini jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Biar nggak bingung, mungkin pakai misalin aja. X pangkat setengah mungkin misalin P. Jadi sama kayak P kuadrat min P min 1. Nah, kita faktorin ya, pakai rumus ABC. Rumus ABC masih ingat ya? Ini. Berarti langsung aja 1 plus minus B kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 per 2 plus minus akar 5 per 2. Oke, kita punya ini dan dia bilang kan positif ya, jadi ambil yang positif dong. 1 plus akar 5 per 2. Dan jangan lupa itu adalah P ya. P itu adalah X pangkat setengah ya kan. Kita cuman X-nya doang. Jadi dikuadratin lagi dong. Jadi 1 tambah akar 5 per 2 dikuadratin. 1 ini 2 akar 5. 5 4. Jadi 6 tambah 2 akar 5 per 4. Bagi 2 semua. 3 tambah akar 5 per 2. Gitu. Nomor 3, nilai Y yang memenuhi persyaratan 3 log A per B tambah 3 log B per C tambah 3 log C per D tambah 3 log D per E dikurang 3 log A per EY sama dengan 2 log Y dikali akar Y log akar 8 adalah. Oke, jadi kalau tambah di logaritma itu kali ya. Jadi formulanya kalau kita punya A log B ditambah A log C itu jadi A log B dikali sama C. Kalau kurang itu jadi bagi A log B per C.
Nah, jadi tinggal langsung pakai ya. 3 log A per B dikali B per C dikali C per D dikali D per E baru dibagi sama A per EY. Hasilnya sama dengan 2 log Y dikali akar Y log akar 8. Oke, ini kita rapin, ini coret, coret, coret. Jadi 3 log A. Nah, ini kan dibalik ya. EY per A. A-nya juga nanti coret ya. Nah, yang ini kita rapin dulu ya. Akar itu kan pangkat setengah. Gini dulu. Oke, berarti kita punya 3 log EY sama dengan 2 log. Nah, sifat logaritma berikutnya pangkat turun ke depan. Yang ini pangkatnya setengah. Per yang ini. Setengah dibagi setengah. Sisanya Y log 8. Jadi 3 log EY sama dengan, oh ya ini tadi aku lupa tulis E-nya masih ada ya, yang ini lupa, masih ada. E-nya juga kecoret. Ya, berarti ini nggak ada E lagi dong. Nah, oke. Ya. Berarti 2 log, setengahnya habis, tinggal Y dikali Y log 8. Sifat lagi ya, Y-nya kecoret. 3 log Y sama dengan 2 log 8. 2 log 8 itu 3. Ya kan 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3 dong. 3 log Y sama dengan 3. Berarti Y itu 3 pangkat 3. 27. Gitu. Nomor 4. Diketahui fx sama dengan akar 2x tambah 1. Dengan x lebih besar sama dengan minus setengah. Dan gx sama dengan ax min 2 per x. Dengan x tidak sama dengan 0. Jika GOF inverse 1 sama dengan 0, jumlah dari nilai-nilai A yang mungkin adalah, oke, ini ada fungsi komposisi inverse. Oke, jadi formulanya dulu ya. Kalau kita punya GOF dalam kurung inverse X, nah ini sama aja dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse. Ya, jadi ini adalah formula yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat di soal ya. Kita punya GOF inverse 1 sama dengan 0. Artinya F inverse, ini G inverse, ini angka 1, itu hasilnya 0. Pengerjaannya mulai dari yang ini dulu. Jadi sekarang kita cari dulu G inverse 1. Caranya tinggal mulai dari GX ya. Nah, bukan masukin X-nya 1, tapi sama denganin 1 hasilnya. Oke, kita pindahin dulu ruasnya ya. Sampai hasilnya X sama dengan. Oke, ini X-nya boleh dikeluarin. Sehingga dapat X sama dengan 2 per A min 1. Nah, itu adalah hasil dari G inverse 1. Lanjut, hasilnya masukin ke F inverse. Oke, masukin hasilnya. Nah, selanjutnya ini. Sama ya, hasilnya kita lihat fx kita disama denganin. Jadi, akar 2x tambah 1 disama denganin 2 per A min 1.
Nah, ini supaya akarnya hilang, kuadratin dong. Kedua ruas ya. Jadi 2x tambah 1 sama dengan dikuadratin 4. Ini biarin dulu aja ya. Gitu. Terus pindah-pindah ruas. Baru dibagi 2. Jadi 2 per menjadi, nah hasilnya itu harus sama dengan 0. Jadi 2 per A-1 kuadrat dikurang setengah itu harus sama dengan 0. Oke, kita pindah-pindahin aja lagi biar gampang. Nah, ini kali silang ya. Berarti A-1 kuadrat itu sama dengan 4. Diakarin berarti plus minus 2. Yang pertama yang plus, yang kedua yang min. Ini dapat A-nya 3, yang ini dapat A-nya min 1. Yang ditanya adalah jumlah dari nilai-nilai A yang mungkin. Tinggal dijumlah ya. A yang pertama, A yang kedua. 3 ditambah min 1 sama dengan 2. Oke.